Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan, terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Matius 18 ayat 1-5 berikut. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Anda, saya, kita bersama sebagai manusia, debu maha kecil dari diri sendiri tidak mungkin mengenal, mengerti Allah. Roh tidak kelihatan, seperti angin, hidup, bergerak, pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya, maha besar, maha dahsyat, maha kuasa, maha segalanya. Dari diri sendiri juga, manusia tidak mungkin mengenal, mengerti Yesus, Allah dalam rupa manusia, Allah yang maha kasih. Dari diri sendirinya juga, manusia tidak mungkin mengenal, mengerti kemanusiaannya. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, hanya Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia, yang berkuasa memampukan manusia mengenal dan mengerti baik Allah yang adalah roh tidak kelihatan, maupun Yesus sendiri, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia, juga manusia, Anda dan saya, yang adalah debu tanah, yang dihidupi oleh hembusan nafas hidup dari Allah. Kejadian 2 ayat 7 berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perkataan Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia, menjelaskan Allah yang adalah roh dan tidak kelihatan, sesuai Lukas 11 ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, perkataan Yesus yang menjelaskan tentang Allah yang adalah roh dan tidak kelihatan, Bapa, Tuhan langit dan bumi itu, menyembunyikan semuanya bagi orang bijak dan orang pandai, menyatakannya kepada orang kecil. Itulah yang berkenan kepada Allah, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Allah, Bapa, Tuhan langit dan bumi juga telah menyerahkan semuanya kepada anak, yaitu Yesus. Tidak seorang manusia pun yang mengenal Yesus selain Allah, dan tidak seorang manusia pun mengenal Allah yang tidak kelihatan selain Yesus, Allah yang kelihatan, dan hanya Yesus yang berkuasa dan berkenan menyatakannya kepada manusia siapapun. Yesus, Allah dalam rupa manusia, mengajak semua manusia yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya, dan kelegaan manusia diperoleh dari Yesus. Manusia yang datang pada Yesus diminta belajar pada kehidupan Yesus. Yesus, Allah dalam rupa manusia itu,
lemah lembut dan rendah hati. Manusia siapapun yang belajar mempelajari kehidupan manusia Yesus, Allah yang kelihatan, pada waktunya menjadi lemah lembut, rendah hati, jiwa atau pikirannya tenang. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, perkataan murid-murid Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, adalah perkataan roh jahat atau iblis yang merasuki manusia. Begitu kuatnya roh jahat atau iblis menjadikan manusia yang dirasukinya tidak sadar, tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dengan lemah lembut, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Bukankah sekarang bersama kita mengerti bahwa pertanyaan manusia kepada Yesus, Allah dalam rupa manusia, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, adalah pertanyaan orang berdosa? Karena kata-kata itu adalah kata-kata roh jahat atau iblis yang merasuki manusia, memakai mulut manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bukankah sekarang bersama kita mengerti juga bahwa dosa manusia tampak atau kelihatan dari ucapannya, perkataannya? Bukankah maksud arti perkataan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, bahwa murid-murid Yesus berpikir mereka sudah pasti masuk kerajaan sorga, hanya belum tahu siapa yang terbesar di antara mereka? Sedangkan Yesus berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, tidak akan masuk sorga." Bukankah perkataan murid-murid Yesus itu adalah kesombongan manusia dewasa yang tidak menghargai atau meremehkan atau tidak mengerti anak kecil? Bukankah manusia dewasa yang sombong itu tidak mengerti dirinya sendiri? Karena sebelum menjadi manusia atau orang dewasa, pasti menjadi atau melalui anak kecil dulu. Karena itu Yesus berkata, "Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama marilah kita tetap dan terus fokus pada ajaran perkataan Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia. Ajaran perkataan Yesus hidup, menghidupkan roh, hidup manusia, mencerahkan pikiran dan hati manusia, memampukan manusia berjiwa, berpikir benar, mengatasi, mengalahkan roh jahat yang bekerja dalam jiwa atau pikiran manusia. Ajaran atau perkataan Yesus hidup, mengusir roh jahat, mengusir pikiran jahat yang merasuki manusia, membuat manusia sungguh sadar, berpikir, berkata, dan bertindak benar. Mampu merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kerajaan sukacita. Dimampukan menyambut, menerima, melayani seorang anak kecil dalam nama Yesus. Nama Allah, ajaib, dahsyat, mulia, agung, menyelamatkan, penuh sukacita, tak terkatakan. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga atas pengertian baru yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Mampukan kami fokus hanya pada ajaran, perkataan-Mu, sehingga kami boleh mengenal, mengerti, dan selalu ingat Allah yang adalah Roh tidak kelihatan, menyembunyikan semuanya bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi menyatakannya kepada orang kecil dan menyerahkan semuanya kepadamu. Perkataan-Mu adalah Roh-Mu, ya Yesus, memampukan kami sungguh bertobat, menjadi seperti anak kecil, diselamatkan penuh sukacita-Mu. Berkati Radio Maestro, pelayanan dan komunitas Maria Teresa, agar sungguh layak dan pantas mewartakan nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa Kau, di mana tinggalmu, Allah kekal, mana wajah-Mu? Turunkanlah tanda belas kasih. Allah kekal, mana wajah-Mu? Turunkanlah tanda belas kasih. Bagai langit melingkungi bumi, demikian cinta-Mu pada kami. Turunkanlah tanda belas kasih. Engkau pengampunan dosa kami, keadilan dan kebenaran Kau. Engkau pengampunan dosa kami, turunkanlah tanda belas kasih. Kau kan kenal, Kau tak lupa kami rakyat-Mu, Kau Allah kami. Siapa Kau, di mana tinggal, Allah kekal, mana wajah-Mu? Turunkanlah tanda belas kasih. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silahkan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.